Bukan sepatu race day, tapi sepatu buat daily trainer. Ini dia Mizuno Wave Rider 26. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kedatangan sepatu Mizuno Wave Rider 26 yang sebenarnya udah datang ke kita dari lama, bahkan dari awal bulan. Nah, sepatu ini memang terkhusus untuk bulan ini kita uji coba di Borobudur Marathon. Ya, kayak kalian tahu, beberapa konten-konten kita ke belakang itu beberapa kali ngebahas tentang Borobudur Marathon dan sepatu inilah yang dipakai oleh test runner kita di eventnya. Kita unboxing dulu aja kali ya sepatunya. Pertama dari segi boxnya dulu nih, ini jujur biasa aja, nggak terlalu spesial, bahkan kalau kita bandingin nih sama punyanya Nike, Adidas gitu, itu kan buka boxnya itu kelihatan lebih spesial ya, lebih asik gitu ya. Bahkan kita pengen simpen boxnya, sedangkan kalau ini enggak, biasa aja. Ya, nggak apa-apa, kita memang beli sepatu ini di starting line untuk kita potong-potong, kita bedah-bedah, dan kita tes performanya kayak gimana. Let's go! Nah, yang pertama ya ini sepatunya nggak ada yang terlalu spesial. Kita dapat semacam ini ya, manual box, dan di sini ini kayaknya cuma cara cuci aja sih, nggak ada yang spesial banget ya, buku gini doang sama tagnya, udah nggak ada yang super spesial banget dari si boxnya ini. Nah, kalau kita bahas dari segi si sepatunya sendiri, jujur ya first impression gue ini sepatu yang unik dan menarik ya, cakep juga, tapi ya ini termasuk sepatu yang nggak ringan gitu ya kalau buat dipakai lari. Feelnya kerasa banget nih, ini baru ukuran 38 loh, apalagi ukuran gede kayak ukuran gue 46, pasti lebih berat lagi. Terus dilihat sekali aja kita udah tahu sih kalau sepatu ini sebenarnya kurang breathable alias ya cukup panas. Meskipun di depannya ada lubang-lubang kayak gini, ini harusnya ngebantu ya, tapi ini sepatunya punya padding yang tebel-tebel banget nih, terutama di daerah sini. Kita dapat keterangan juga dari test runner kita kalau memang si Mizuno ini panas waktu dipakai lari, meskipun nggak sepanas punyanya Ortus kemarin. Dan kalau kita lihat-lihat lagi, ini banyak hal-hal menarik sih sebenarnya ya. Ada satu yang pengen gue highlight dulu nih sebelum masuk ke bedah-bedah. Jadi Mizuno itu yang pertama kali gue sadarin adalah rapi lemnya, rapi jahitannya, semuanya rapi banget. Ini gue mau coba kasih perbandingan sedikit ya. Ini Adidas gue yang gue beli di toko resminya Adidas secara online. Ini tuh dilihat sekilas sih oke buatannya, ya namanya Adidas gitu loh ya, bukan Nike. Tapi tetap aja serapi-rapinya Adidas. Nih kalian bisa lihat nih detail kayak gini nih. Lem bleber cuy. Serapi-rapinya Adidas, dimana Ultraboost itu adalah salah satu top of the line-nya punya Adidas. Tapi Mizuno ini tuh nggak ada kayak ginian sama sekali. Kalau kita lihat detail semuanya itu nggak ada lem yang bleber. Bener-bener rapi, pakai banget. Ini gila sih dari segi kerapihan, gue bener-bener acungin jempol banget. Dan FYI aja, sepatu merek Jepang ini ya memang terkenal akan kerapihannya. Kalian bisa cek kompetitornya Mizuno ini tuh kalau sesama merek Jepang ya, itu Asics. Dan Asics juga sama, rapihnya tuh luar biasa. Kecuali Onitsuka, gue liatin lu nih, Onitsuka tuh beda banget, nggak kayak Asics-nya. Balik lagi ke Mizuno-nya nih. Mizuno itu sebenarnya bukan brand jelek, ini tuh brand bagus, pakai banget lagi. Apalagi di olahraga volley, kayak kita bisa lihat ya atlet volley terkenal tuh banyak banget yang pakai Mizuno. Bukan karena apa-apa, memang karena kualitasnya bagus. Tapi kalau kita udah ngomongin olahraga terkhusus lari, Mizuno ini memang agak-agak kurang. Ya entah dari Wave Rider-nya, entah dari beberapa seri-seri yang cukup kontroversial ini, test runner kita pun bilang ini tuh memang agak kurang gitu dipakai buat larinya. Nah, kita akan breakdown satu persatu tentang gimana sih experience lari pakai ini sambil kita bedah-bedah sepatunya. Jadi langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Mizuno Wave Rider 26. Oke, ini jujur ya, sampai saat ini adalah sepatu running tersulit buat kita potong. Kenapa alasannya? Bahkan kita masih bilang ini lebih susah daripada Ortus kemarin. Karena bagian ininya nih, soalnya ini tuh padat banget. Ini mungkin yang bikin si soalnya itu jadi berat ya. Bener-bener padat. Ya feel empuknya juga nggak terlalu kentara gitu ya. Bahkan kalau gue tes
secara ini ya, awam aja, ini tuh lebih keras daripada bunyinya Ortus loh kemarin. Sebenarnya plus minus sih, nanti kita akan breakdown satu persatu ya. Pertama kita mulai dari upper ya, seperti dugaan kita, kalau kita lihat ke bagian dalam ini setengahnya lebih dipenuhin sama busa-busa. Bagian atasnya pun sama aja ya, lidahnya ini dipenuhin sama busa-busa. Meskipun pakai mesh yang cukup breathable harusnya ya, ronggonya cukup banyak, tapi ya ujung-ujungnya nggak terlalu breathable gara-gara ketutupin sama busa. Ya segini nih busanya. Ini pun senada dengan yang dialamin sama pelari kita, apalagi di cuaca panas kayak kemarin. Nah, tebakan kami buat bahan material upper kayak gini, ini tuh lebih cocok di tempat-tempat dingin ya, kayak di Jepang yang ngalamin 4 musim. Kalau kalian harus lari di musim gugur dan musim dingin gitu ya, ini tuh jadi pilihan sepatu yang sangat baik sekali. Jadi artinya sepatu ini tuh nggak terlalu tipis sampai bikin kaki kalian kedinginan di musim dingin yang ya bisa jadi bersalju saat itu. Tapi kalau buat di Indonesia, terkhusus kalau kalian tinggal di tempat-tempat panas kayak Jakarta, di Bali, atau di Jogja dan sekitarnya, itu kurang rekomend sih. Tapi untuk di Bandung, Bogor mungkin, atau kota-kota yang elevasinya lebih tinggi lah, yang lebih adem, ini juga masih bisa diterima. Jadi kita coba tes ulang di Bandung, secara panasnya sih masih oke, masih aman-aman aja untuk di Bandung. Nah, gue nggak tahu gimana dengan pengalaman kalian, kalau ada yang cobain juga boleh tambahin di kolom komentar. Sekarang kita akan masuk sedikit lebih dalam, yaitu di insole-nya. Insole-nya ini empuk pakai banget. Nah, kalian bisa lihat sendiri tes durometernya itu bisa ngasilin angka segini. Gila sih, ini empuk banget. Ini kalau kalian punya insole ini ya, saran gue sih ambil aja, kalian bisa pakai buat di sepatu lain juga, lumayan loh. Ini empuk banget, dan kalian juga bisa lihat ya, ini masih ada semacam arch supportnya meskipun minimal, tapi lumayan ngebantu kok ke kaki kalian ya. Oke, gokil, Mizuno gokil. Kalau insole kita harus masuk ke konstruksi dan midsole, dimana dari segi konstruksinya ya seperti yang kata gue tadi, rapih, pakai banget. Ini Mizuno bos, ini rapih lah ya, sesuai sama harganya juga. Ya harganya ini nggak tembus 2 jutaan, tapi kerapihannya luar biasa ya. Meskipun sekarang brand lokal udah banyak sih yang bisa ngejar kerapihan di Mizuno. Tapi oke lah, dari segi ininya, konstruksi bawahnya pakai strobe stitch juga ya. Karena rapi-rapinya ini gue pengen kasih rating 9 dari 10 buat kerapihannya. Oke banget, gokil. Yang agak kurang itu sebenarnya bagian upper ya. Bagian upper tuh bagus, materialnya tuh bagus pakai banget sebenarnya, tapi kurang breathable. Makanya gue cuman mau kasih nilai 7 dari 10. Kenapa ya? Kalau ini bagus dan breathable, mungkin gue akan kasih 9 juga. Nah, lanjut masuk ke dalam ya. Nah, ini yang agak PR-nya, dimana biasanya kalau kalian beli sepatu lari kan pingin yang ada energi return-nya, kayak di boost atau kayak bounce-nya gitu ya. Tapi ini enggak. Apakah ini empuk? Enggak juga. Kayak kalian bisa lihat, ini ada bahan fabric 2 lapis di sini, dan ini dari alasnya dilem sangat kuat sekali. Wah, ke midsole yang bawahnya nih, yang foamnya. Good job banget lah Mizuno ya. Kalau segi kuat-kuatan, jahit-jahitan, rapi-rapian, lemnya, kuat banget. Nah, masuk ke sini, inilah yang mulai jadi masalah. Hasil durometernya 27 ini artinya memang nggak terlalu empuk. Dan kalau kalian pegang sendiri juga, ya ini memang nggak terlalu empuk. Mungkin ini lebih cocok untuk stability sih kalau kita lihat ya. Terus mungkin juga nggak cocok buat speed. Karena ya satu bobotnya, dan yang kedua ini cenderungnya agak kaku. Ini gue giniin ya, ini bagian yang belum ada platnya, yang belum ada shanksnya. Nah, ini tuh bendingnya lumayan susah, berat loh. Jadi wajar kalau tes standar kita juga bilang ini tuh sakit waktu dipakai lari, terutama di atas 13 km atau 15 km masih bisa ditoleransi lah. Akhirnya ya memang untuk race day sangat tidak rekomen. Kemudian kita masuk lagi nih ke bagian sininya. Ini kalau kita pegang gini, ini juga feel-nya tuh keras gitu. Nah, bentar, kalau keras kan harusnya bagus buat speed. Iya, tapi ini kayaknya enggak. Karena kalian gini deh, kalau kalian tahu sepatu-sepatu yang tipikal buat speed itu memang cenderung lebih keras, tapi soalnya lebih tipis juga. Nah, ini soalnya tuh cenderung tebel ya, kayak kalian bisa lihat, ini tuh di kisaran angka ya segini nih tebelnya untuk bagian tengahnya aja. Jadi kalau memang harus jadi sepatu speed, harapan gue adalah sepatu ini bisa lebih tipis lagi. Makanya untuk meyakinkan, gue cross check lagi ke Mizuno-nya dan berbagai sumber yang memang menyatakan kalau Wave Rider ini adalah sepatu daily trainer. Dan kalau memang kayak gitu, gue paham dan gue mewajarkan. Tapi ada satu masalah lagi nih, platnya. Kalian bisa lihat ya, platnya ini tuh ada dari sini, ini dari tumit sampai bagian tengah-tengah kaki. Ini panjangnya sebenarnya sih untuk Shanks itu cukup oke. Tapi untuk sepatu lari, ya Shanks plat plastik ini ya, juga sebenarnya diharapkan untuk distribusi energi yang baik. Sayangnya dengan
dengan panjang Shanks yang ya bisa dibilang nanggung ini tuh bagi tes runner kita malah mengganjal. Baik di kecepatan tinggi, kecepatan sedang, bahkan kecepatan rendah, si plat ini tuh basis ini tuh ngagokin. Jadi nggak bener-bener ngasih distribusi energi yang baik, nggak bener-bener ngasih bantuan. Jadi lentingannya juga kalian bisa lihat ya, nggak gimana-gimana banget. Nggak ngasih gaya pegas atau whatsoever. Jadi memang ya berfungsinya sebagai Shanks aja sih kalau kita perhatikan. Tapi gue bukan engineer sepatu, gue bisa salah. Kalau teman-teman lebih paham juga boleh tambahin di kolom komentar. Nah, gue cuma pengen kasih sedikit perbandingan sama punyanya Nike. Plat Nike ini sama-sama plastik dengan kekerasan yang ya nggak terlalu jauh ya bedanya. Bahkan mungkin lebih tipis lagi si punyanya Nike ini, tapi dia panjangnya mulai dari heel sampai daerah jari-jari kaki sampai depan, dan disinilah energi distributionnya lebih merata. Dan di sini ini tuh cuman berapa ya, 2/3-nya lah panjang dari platnya Nike ini yang dipakai sama Mizuno. Nah ini yang menurut tes runner kita tuh mengganggu pas lagi nekuk di sini. Ininya aneh gitu, feel-nya aneh. Bahkan sorry itu saya cenderung agak bikin sakit kaki kalau dipakai lari lama. Nah itu sedikit mungkin tentang midsole-nya. Yang gue suka lagi sebetulnya adalah di outsole-nya. Outsole-nya ini tuh karet, tebal, kuat, dan gripnya bagus, pakai banget. Ini oke banget sih. Kayak sayang aja gitu. Mungkin Mizuno kalau bisa diperbaiki si platnya, di fullin aja gitu kayak gini panjangnya, kayaknya bakal jadi sepatu yang lebih baik lagi. Atau mungkin sama foamnya itu dibikin lebih ringan lagi. Cakep sih. Sepatu ini bakal jauh lebih nyaman dan lebih proper lagi. Tapi ya itu dia sedikit point of view kita tentang sepatu Mizuno ini. Dan untuk soalnya sendiri, overall ya, soalnya gue akan kasih rating, sayang banget, 6 dari 10. Materialnya sebenarnya oke, gripnya oke, cuman berhubung ini adalah sepatu performance, sepatu lari, kita juga harus ngelihat ya gimana ketika sepatu ini dipakai perform. Dan 6 dari 10 aja. Makanya final rating gue buat sepatu ini adalah 7,3 rata-rata dari poin-poin yang udah gue sebutin tadi. Sayang banget sih, ini tuh sepatunya udah proper banget, udah oke banget, cakep banget juga desainnya, nggak malu-maluin gitu ya kalau kalian bawa lari kemana-mana. Tapi sayangnya itu aja, soalnya kalau soalnya bisa diperbaikin aja dan breathability-nya mungkin bisa dinaikin, ini bakal jadi sepatu yang enak banget. Tapi jangan salah, gue masih tetap merekomendasikan sepatu ini. Kenapa? Karena kalian bisa dapat murah. Yes, kayak kita aja dapat diskon yang sangat dalam di starting line kemarin. Kalian bisa cek deh harganya itu segini loh untuk Wave Rider 26. Ya berhubung mungkin seri lama ya, dan udah keluar seri terbarunya Wave Rider 27 yang supposed to be ada improvement daripada ini. So, gue masih sangat rekomen lah buat kalian yang pengen punya sepatu lari proper di harga terjangkau untuk daily trainer aja. Karena ketika kalian seorang runner, kalian butuh rotasi sepatu. Nggak mungkin dong kalian cuma punya satu sepatu. Sepatu race day jelas harus punya, dan sepatu daily trainer juga nggak mungkin cuma pakai satu. Ini gue tetap rekomen sebagai salah satu alternatif sepatu daily trainer kalian. Tapi the point is, kalian di harga under 2 juta, kalian bisa dapat sepatu dengan kerapihan yang sangat detail, desain yang bagus, ya performanya aja yang memang agak kurang kalau buat race day, tapi masih bisa diterima dan sangat proper untuk daily trainer. Oke, sepatu ini rekomen kok buat kalian, terutama nih buat yang baru-baru mulai lari dan udah agak serius. Kalian nggak puas misalkan dengan Ortus, kalian nggak puas misalkan dengan beberapa brand-brand lokal, kalian pengen upgrade tapi mungkin dananya belum sampai ke Asics misalkan, ini bisa jadi salah satu alternatif kalian. Oke, segitu aja buat bedah sepatu kali ini, dan coba komen di bawah sepatu running apa lagi yang perlu kita bahas. Gue Dimas undur diri, dan kalau ada kesalahan terutama untuk pembahasan sepatu-sepatu running ini mohon dimaafkan, dan silakan tambahin pengetahuan-pengetahuan kalian tentang sepatu lari di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.